Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman yang bertarungnya seperti penyihir, atau kita sebut aja mage. Penyihir biasanya menghindari pertarungan jarak dekat, lebih sering pakai sinar gitu, jadi fisiknya pun diabaikan. Nggak mau gebukin musuh, paling sesekali doang mukulin musuh. Simpelnya menghindari kontak fisik lah. Jadi Ultraman yang kecepatan tinggi belum tentu masuk list ini, karena kebanyakan masih sering melakukan kontak fisik. Contohnya Ultraman Fuma. Iya cepet, tapi malah datangin musuh. Ada beberapa Ultraman yang beneran kayak penyihir, dan gue merasa itu unik banget. Siapa aja mereka? Langsung aja kita bahas. Siapa yang gak kenal dengan Ultraman King? Dewa Ultraman yang paling sering muncul di antara dewa yang lain. Meskipun dia adalah dewa, tapi King gak pernah terlibat pertarungan fisik secara langsung. Dari statistiknya pun, dia memiliki stats yang sangat rendah. Dia gak punya power ataupun kecepatan yang wah. Tapi kalau soal mistis, Ultraman King sangat overpower. Dari movie Mega Monster Battle aja udah ketahuan. Dia bisa mengalahkan Ultraman Belial tanpa menyentuhnya sama sekali. Belial langsung dicengkram dan dipenjara. Padahal dari banyak Ultraman di Land of Light, gak ada bisa yang ngalahin dia. Kalau kalian lihat pertarungan dia di era Showa, dia emang gak pernah bertarung secara fisik. Jadi terlihat banget tipe penyihirnya. Selain bertarung, kemampuan sihir ini pernah dia gunakan untuk memperbaiki alam semesta, meskipun tubuhnya menjadi bayaran. Jadi jangan pernah meremehkan kakek ini. Ultraman Dyna punya form Miracle Type atau tipe keajaiban. Form ini memang cepat, tapi berbeda dengan 3 Sky Type ya, yang cepat tapi masih melakukan kontak fisik. Ultraman Dyna Miracle Type, kecepatannya lebih sering digunakan untuk menghindari serangan. Sekali kena tangkap musuh, udah susah banget buat melawan. Sesuai nama form ini, Dyna sering melakukan serangan berbau magis. Dia bisa menyerap energi matahari, lalu dijadikan serangan. Yang paling OP itu Dyna punya serangan yang bisa membuat sebuah wormhole, dan nanti kaiju yang dilawannya bakal terhisap ke lubang itu. Jadi ending Dyna adalah sebuah karma untuk dirinya sendiri. Keseringan masukin kaiju ke wormhole, jadi di episode akhir malah dia yang terhisap wormhole. Deril kena azab. Meskipun visi Dyna terbilang lemah, tapi anehnya di film Ultraman Ginga S, Miracle Type malah bertarung fisik. Walaupun cuma beberapa kali pukulan, tapi mukulnya berasa kayak Strong Type, bukan pukulan ringan cepat kayak 3 Sky Type. Dari dulu form ini bukan tipe petarung. Emang aneh banget tuh film, banyak kejanggalannya. Mulai dari plot cerita sampai berantemnya pun janggal. Ultraman Legend adalah bentuk asli Cosmos dan Justice. Dia juga termasuk God Ultra, yang menjadi dewa pelindung alam semesta. Delacion menjulukinya sebagai kesatria legendaris. Sejauh ini Legend baru muncul 2 kali, dan belum pernah bertarung secara fisik. Saat melawan Giga Endra, Legend menyerap serangannya, lalu membalikkan serangan itu. Begitu juga ketika melawan Tartarus. Teknik ini disebut sebagai Spark Legend. Jadi dari 2 kemunculannya ini, gua pun memasukkan Legend sebagai Ultraman yang bertarung seperti penyihir. Padahal Legend punya armor yang cukup kuat, dan statistiknya pun tinggi. Fisiknya nggak lembek kayak Ultraman King, tapi dia lebih memilih mempercepat pertarungan. Udah nggak perlu susah gebukin musuh, langsung Spark Legend aja. Mungkin itu yang ada di pikirannya. Selanjutnya ada Ultraman Zero, tepatnya pada form Shining Zero. Form ini didapat di alam bawah sadarnya, ketika tubuh Zero diambil alih Belial. Jadi pertarungan pertamanya pun di alam bawah sadar, dan Zero berhasil mengalahkan Belial. Dia memanipulasi tubuhnya sebesar mungkin, yang akhirnya kesadarannya di dunia nyata kembali lagi seperti semula. Shining Emerium Slash, menurut gua teknik paling kuatnya sih. Zero bisa menembakkan energi dari beam lamp-nya, yang kekuatannya mampu mengalahkan Ethel Dummy Belial. Terus ada energi Backlash, energi ini bisa mencegah musuh mendekatinya. Lalu ada Shining Field. Zero bisa membuat dimensi sendiri, yang dimana waktu di dalam dimensi itu cepat banget. Dan yang paling OP adalah Shining Star Drive. Zero bisa memutar waktu di sekitarnya untuk beberapa saat sebelumnya. Asli berasa banget tipe penyihirnya. Ultraman Z Gamma Future adalah gabungan modal Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, maka Z memiliki kemampuan magis. Nah itu makanya Dyna masuk di list ini. TDG itu unik banget cara bertarungnya, tapi yang benar-benar kelihatan magis ya Dyna Miracle. 3 dan Gaia emang banyak sinar-sinarnya, tapi lebih banyak adu jotos. Di form Gamma Future, Ultraman Z menjadi sangat kalem. Dia sangat jarang melakukan serangan fisik, paling sekedar serangan tiba-tiba. Z bisa membuat sebuah portal dengan pola segel mirip penyihir beneran. Terus
main adu kartu. Dan yang paling OP, dia bisa mensummon trio Heisei yang menjadi komponen fusionnya. Bahkan bisa ganti form pula lagi. Form 3 yang pernah disummon ada multi-type dan power type. Daina ada form flash type dan strong type. Dan Gaia ada form V2 dan form supreme. Di UGF-TDC, malah trio Heisei ini penampilannya lama banget. Udah kayak yang asli yang muncul. Jelas banget ini kemampuan penyihir. Gua paling suka waktu Gamma Future sedang melawan Kaiju Bulton. Itu mereka adu sihir dan visualnya bagus banget lagi. Tapi meskipun OP kelemahannya besar banget, Z nggak bisa bicara banyak kalau soal adu fisik. Kelihatan banget waktu lawan Barossa. Walaupun itu kena nerf sebenarnya. Sebelum digebukin dia harusnya bisa summon TDG kan? Dan yang terakhir ada Ultraman Decker, tepatnya pada form Miracle Type. Daina masuk, nggak mungkin Decker nggak masuk. Di form ini kecepatan Decker meningkat, dan kekuatan magisnya digambarkan dengan sangat baik. Dia bisa menyerap serangan musuh ataupun menjinakkan musuh, kalau emang nggak perlu dibunuh. Decker juga bisa membuat portal yang menghubungkannya ke suatu tempat. Sayangnya nggak ada kemampuan kayak Daina, yang punya wormhole. Ada nama serangan yang mirip, tapi musuhnya malah meledak. Decker juga bisa membuat ilusi tubuhnya, jadi kayak Kage Bunshin no Jutsu gitulah. Dan dia juga bisa telekinesis. Sayangnya lagi, form ini jarang digunakan di seriesnya. Entah karena lawannya nggak cocok, atau sutradaranya yang lupa, atau mungkin kasihan sama editornya. Karena setiap kali Miracle muncul, pasti visual efeknya wah banget, nggak ada duit juga kan mau bayarnya. Nah, jadi itu dia para Ultraman yang punya cara bertarung seperti penyihir. Gak terlalu mengandalkan kemampuan fisiknya, lebih sering pakai sinar-sinar, yang jelas menghindari kontak fisik. Ada 6 Ultraman yang menurut gua layak diberikan julukan penyihir. Coba aja lihat gimana seorang penyihir bertarung. Ya, Ultraman tadi sangat mirip. Terus dari 6 Ultraman tadi, menurut kalian nih, mana yang paling terlihat seperti penyihir? Coba komentar di bawah. Kalau gua sih ada 2, Ultraman Z Gamma Future dan Shining Zero. Gua suka banget cara mereka bertarung. Sayangnya Shining Zero hampir mustahil digunakan lagi karena udah digabungi dengan Ultimate Aegis yang punya kecepatan dan fisiknya juga kuat. Jadi unsur magisnya pun hilang. Ya udah segini aja video kali ini. Kalau ada salah informasi koreksi aja. Dan silahkan buat versi kalian sendiri. Ultraman yang bertarung seperti penyihir. Kalau gua ada 6 Ultraman. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum. Komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayogarizki65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video. Oke, bentar. Jangan di close dulu videonya. Gua mau ngasih tahu kalau subscriber gua udah segini ya. Dan seperti janji gua dulu, kalau udah 100.000 bakal face reveal. Jadi kelihatan tuh muka gua kayak gimana. Ini sampai video ini dibuat ya. Jadi mungkin aja kalian lihat video ini pas udah 100.000 subscriber. Pokoknya tunggu aja nanti videonya bakal gua buatin. Dan yaudah sih, gua cuma mau ngasih tahu itu aja.